Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margareta Stohang dengan NIM 08051382025098. Nah, jadi di sini saya akan membuat video laporan untuk materi ketiga praktikum dasar-dasar akustik, yaitu dengan judul materi kecepatan suara dalam air. Nah, jadi pada materi ini seperti yang kita ketahui itu ya, suara itu adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktunya. Nah, jadi suara itu juga berhubungan erat dengan suatu yang berhubungan dengan pendengaran. Nah, jadi suara atau bunyi itu biasanya merambat melalui udara. Nah, suara atau bunyi itu dia itu tidak bisa merambat melalui ruangan yang hampa. Dia itu hanya bisa merambat melalui udara. Nah, jadi seperti yang kita ketahui juga suara itu adalah penempatan mekanis atau gelombang longitudinal yang dia itu merambat melalui mediumnya. Nah, jadi medium atau zat perantara ini itu dapat berupa zat cair, zat padat, zat gas juga. Jadi juga gelombang bunyi itu dapat merambat misalnya di dalam air ataupun di dalam udara. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Breman pada tahun 2019 di dalam jurnal Mula Warman et al. 2019, nah di sini dikatakan bahwa pengaruh terbesar pada kecepatan perambatan gelombang akustik itu disebabkan oleh kecepatan suara di dalam kolom air. Nah, jadi kecepatan sinyal akustik yang melalui sepanjang kolom air itu dipengaruhi oleh kecepatan suara yang menyebabkan refraksi atau pembelokan gelombang itu terjadi. Sehingga jika terjadi pembelokan gelombang itu akan mempengaruhi nilai kedalaman pada gelombang tersebut. Nah, kecepatan suara dalam air itu bervariasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, akan tetapi juga hal ini tuh tidak berarti bahwa kecepatan suara dalam air itu cenderung konstan, seperti pada area yang luas atau dia tuh berada di lokasi yang berbeda. Nah, seperti yang dikatakan juga nih ya oleh Kanan dan Ahmad 2020, yaitu kecepatan suara dalam air itu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara dalam air, seperti kekentalan zat cair, suhu, tekanan, dan lain-lainnya. Nah, jadi juga suara murni secara teoritis dia itu terjadi secara kecepatan osilasi atau pada frekuensi yang diukur dengan menggunakan hertz atau Hz. Nah, biasanya amplitudo atau kenyaringan bunyinya itu diukur dalam pengukuran desibel. Nah, kita juga ketahui ya bahwa kecepatan suara itu dapat berbeda tergantung dengan medium yang dilewatinya. Nah, kecepatan suara dalam air itu ditentukan oleh beberapa faktor seperti temperatur, salinitas, dan juga tekanan atau kedalaman. Jadi kecepatan suara itu juga dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama itu ada salinitas atau disebut juga dengan conductivity. Nah, jadi di mana perubahan salinitas dalam air ini itu akan menyebabkan perubahan massa jenis air yang akan berpengaruh pada kecepatan suaranya. Nah, jadi perubahan salinitas setiap 1 ppt itu atau part per thousand akan menyebabkan perubahan kecepatan suara sebesar 1,4 meter per sekon. Nah, jadi salinitas itu dipengaruhi oleh tingkat penguapan air laut, presipitasi, aliran air tawar yang dia itu mengalir dari sungai maupun karena efek pasang surutnya. Nah, yang kedua itu ada temperatur. Ini di mana perubahan temperatur itu terhadap kecepatan suara itu sangat dipengaruhi oleh temperatur yang cukup signifikan. Nah, jadi perubahan temperatur itu sebesar 10 Celcius akan menyebabkan perubahan kecepatan sekitar 4 meter per sekon. Nah, jadi lapisan atas dari kolom air yang terlewati itu akan menyebabkan temperaturnya ini menurun dan tekanan air itu akan menjadi berpengaruh pada perubahan kecepatan suara. Nah, selanjutnya itu komponen yang mempengaruhi temperaturnya ini tuh antara lain pemanasan matahari, pendinginan saat malam hari, hujan, dan juga upwelling. Nah, yang terakhir itu ada kedalaman atau tekanan. Nah, di mana kedalaman atau tekanan itu secara umum itu terjadi perubahan kedalamannya itu sebesar 100 meter atau tekanan sebesar 10 atm yang dia tuh akan mempengaruhi kecepatan suara sekitar 1,7 meter per sekon. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Bramandia bahwa ketiga komponen-komponen itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suara. Nah, jadi selanjutnya itu metode pengukuran kecepatan suara dalam air. Nah, di mana pada metode ini dilakukan 2 metode, yaitu yang pertama itu ada batu duga, di mana sistem pengukuran dasar laut ini tuh menggunakan kabel yang dilengkapi oleh bandul pemberat yang masanya itu berkisar 25 sampai 75 kg. Jadi selanjutnya metode yang kedua itu ada gema suara, di mana metode pengukuran dasar laut ini tuh dengan menggunakan alat gema suara yaitu echo sounder dan hidrofon. Nah, jadi pada perhitungan gema
gema suara ini dilakukan perhitungan kedalaman laut dengan gema yang menggunakan cepat rambat bunyi dalam air itu sekitar 1.500 meter per detiknya. Nah, jadi pada praktikum ini tuh juga terdapat rumus, yaitu di mana rumusnya ini adalah persamaan empiris terhadap kecepatan suara di laut. Nah, jadi pada praktikum ini terdapat 3 rumus, yaitu rumus Leroy, di mana rumus ini tuh dikemukakan pada tahun 1969 dengan rumus ketentuan yaitu 1492,9 ditambah 3, T dikurang 10 dikurang 0,06, T dikurang 10 pangkat 2 dikurang 0,04, T dikurang 18 pangkat 2 ditambah 1,2, S kurang 35 dikurang 0,01, T kurang 18, dan S kurang 35 ditambah D per 61. Nah, jadi pada rumus ini tuh didapat keterangan yaitu bahwa C itu adalah kecepatan suara dengan apanya itu meter per sekon. Nah, temperatur dia itu dengan derajat Celcius, salinitas dengan PPT part per thousand, dan dia itu ada D atau Z itu dengan kedalaman meter per meter. Nah, selanjutnya itu juga ada rumus persamaan empiris terhadap kecepatan suara di laut. Nah, dia itu dengan rumus Medwin yang dikemukakan pada tahun 1975 dengan rumus C sama dengan 1449,2 ditambah 4,6 T dikurang 0,055 T kuadrat ditambah 0,00029 T kubik ditambah 1,34 dikurang 0,010 T S kurang 35 dan ditambah dengan 0,016 D. Nah, jadi di mana terdapat keterangan juga pada rumus Medwin ini yaitu C sama dengan kecepatan suara meter per sekon. Ada juga temperatur, T sama dengan temperatur dengan derajat Celcius, S sama dengan salinitas yaitu dengan PPT part per thousand, dan terakhir ada D or Z yaitu adalah kedalaman. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada rumus Mackenzie yang dikemukakan pada tahun 1981 dengan rumusnya itu C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 T dikurang 0,05304 T kuadrat ditambah 2,374 dikali 10 pangkat minus 4 T kubik ditambah 1,34 S kurang 35 ditambah 0,0163 Z ditambah 1,675 dikali 10 minus pangkat 7 dan dikali Z kuadrat, kemudian dikurangi oleh 0,01025 T, kemudian S dikurang 35 dikurang 7139 dikali 10 pangkat minus 13 dan dikalikan T Z pangkat 2. Nah, di mana terdapat juga keterangan pada rumus terakhir ini yaitu C sama dengan kecepatan suara atau meter per sekon, dan T sama dengan temperatur derajat Celcius, dan S sama dengan salinitas dengan PPT-nya yaitu part per thousand, dan D or Z-nya itu adalah kedalaman. Nah, jadi itulah dia yang bisa saya sampaikan pada materi praktikum dasar-dasar akustik yang materi ketiga ini yaitu kecepatan suara dalam air. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan jika saya terlalu lambat menyampaikan materi. Terima kasih.